Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Gaya kampanye Capres 01 yaitu Anies Baswedan ya ditiru paslon lain. Oh begitu kata Anies Baswedan ya. Kok bisa-bisanya mereka meniru begitu kan? Apakah tidak kreatif mereka ya? Apakah tidak ada gagasan begitu kan? Seolah-olah makan gratis dan susu gratis sudah mulai tenggelam ya. Ya karena apa? Karena yang kita lihat itu adalah sosok Anies Baswedan yang punya segudang gagasan, segudang prestasi, segudang kreatif di situ begitu kan. Mulai dari Desa Anies, live di TikTok begitu kan. Ini mulai ditiru oleh mereka begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya selama ini termasuk ya kampanye digorong-gorong, kampanye pencitraan itu sudah tidak laku hari ini karena eranya demokrasi modern. Ya, justru mengedepankan gagasan, bukan temperamental begitu kan. Ya, emosian di situ begitu. Karena memang ada ya calon-calon presiden yang kemudian temperamental, emosian di situ begitu. Sehingga apa-apa ya dijadikan sebagai serius terus begitu kan ya. Masa memimpin bangsa kita harus seperti itu begitu kan ya. Justru ya dari gaya kampanye Anies Baswedan mulai ditiru oleh mereka begitu kan. Kok bisa begitu? Ya karena tidak punya inisiatif begitu kan. Bagaimana caranya bisa berkampanye? Orang cerdas dan berilmu selalu akan diikuti dan dikagumi. Anies Baswedan yang memberikan contoh dan inovasi dalam berkampanye. Sekarang sudah tidak ada lagi kita lihat kampanye dengan aksi joget dangdutan di panggung ya. Ya kita lihat saja begitu kan. Anies Baswedan you are the best katanya begitu kan. Terima kasih. Contoh teladan. Jadi gaya-gaya seperti itu saya kira sudah mulai muncul begitu kan ya di era Anies Baswedan. Gagasannya ya sudah semakin ada begitu kan. Ya Pak Ganjar yang awalnya turun ke bawah terus turun bertemu dengan rakyat, tapi sekarang sudah mulai ya mengikuti langkah dari paslon ya Anies Baswedan. Mulai bagaimana live di TikTok, bagaimana mulai agak desak Anies Baswedan. Ya Prabowo juga mulai mencontoh mereka ya berkampanye tetap di panggung sana sini sehingga begitu orang bosan begitu kan. Yang disampaikan Prabowo itu 2014, 2019, 2024 ya sama aja mereka begitu kan ya. Pedatonya juga sama, kata-katanya juga ya hampir mirip lah begitu kan. Jadi ini gimana begitu? Orang bosan begitu kan. Di konten-konten sebelumnya banyak yang kemudian mengatakan ya kalau seperti ini terus ya Prabowo kalah begitu kan ya. Jadi artinya apa? Artinya selama ini dibandingkan dengan gagasan-gagasan Anies Baswedan, kampanye Anies Baswedan memberikan terobosan baru begitu. Kalau paslon lain mengikuti cara kampanye Pak Anies, secara tidak langsung mereka pun mengakui kelebihan Pak Anies Baswedan. Ya, Desa Anies lanjut gelar tikar Ganjar, Pak Anies live, Pak Mahfud ya, Pak Ganjar sama Gibran ya, yang nggak faidah potong rambut doang ya. Kelihatan kan pakai Anies itu menginspirasi, padahal 02 yang bikin narasi omong doang ya, katanya begitu. Omon-omon. Jadi masa seorang Gibran ya ingin live di situ begitu kan hanya potong rambut ya. Hanya potong rambut ya dijadikan live di situ. Kan itu kan tidak punya narasi-narasi untuk mengungkapkan bagaimana yang selama ini ya kepada publik begitu sehingga orang-orang berpikiran seperti itu begitu. Jadi saya rasa ya gagasan-gagasan untuk bisa berkampanye seperti Anies Baswedan ya justru malah ditiru begitu kan. Anies Baswedan sini ditiru, sana sini ditiru. Pada akhirnya apa yang terjadi? Yang terjadi ya karena tidak kreatif begitu kan. ini menarik begitu. Bahkan ini gaya kampanye Capres 01 ditiru paslon lain ya. Cara kampanye Anies Baswedan begitu nomor urut 1 yaitu Anies Baswedan kini mulai menarik perhatian. Pasangan calon ya nomor urut 2 dan nomor 3 hal ini dikarenakan keduanya mulai mengikuti gaya yang sama. Salah satu gaya kampanye Anies Baswedan yang paling santer ya ditiru adalah live TikTok yang sempat menggegerkan jagat maya lantaran kurangnya pengetahuan Anies terkait fitur siaran langsung di aplikasi tersebut. Para warganet pun ramai membicarakan dia di berbagai platform online yang menganggap ketidaktahuan Pak Anies terkait fitur live adalah hal yang lucu dan persis seperti idola Korea.
Oh, udah mulai ya. Syukurlah ya kalau begitu, ujar Anies saat berkampanye ya di Sibolga, Sumatera Utara. Ya, satu persatu sudah mulai banyak mengikuti Anies Baswedan, gaya-gaya mereka begitu. Karena apa? Karena live di TikTok begitu, di berbagai platform lainnya begitu, justru punya dampak yang luar biasa dibandingkan hanya berjejeran baliho-baliho di tengah jalan, tidak dibaca, tidak dilihat di situ ya, karena begitu bosannya. Ya karena banyak baliho-baliho yang ada selama ini begitu kan ya. Jadi lebih efektif dari situ begitu kan ya. Karena orang itu ingin berhadapan langsung dengan seorang presiden, maka bisa ya memberikan komentar, memberikan kritikan di situ begitu. Itu baik begitu. Dan cara-cara inilah yang kemudian dilakukan oleh paslon-paslon lain seolah-olah mereka ya ditiru begitu kan. Seolah-olah mereka meniru begitu. Dan artinya kalau sudah seperti ini wah ini bisa kacau begitu kan. Bahkan satu sisi yang desa Anies kita membawa gagasan perubahan dan perubahan itu dimulai pada saat kampanye. Satu membuat kampanye menjadi berkualitas katanya begitu. Jadi satu sisi mencerdaskan anak bangsa, satu sisi tidak membuang uang waktu begitu kan ya, mulai dari ilmu mereka yang diberikan ya. Jadi ini seharusnya begitu kalau punya presiden seperti ini wah ini luar biasa begitu. Saya apresiasi yang sangat luar biasa dan bahkan sedalam-dalamnya. Karena apa? Karena baru kali ini saya bisa merasakan bagaimana ya ilmu-ilmu itu, pengalaman-pengalaman itu berhadapan langsung dengan rakyat di situ begitu. Jadi saya kira ini harus dicontoh dari calon-calon presiden lainnya begitu kan kalau ingin menyaingi Anies Baswedan. Menurut ex-gubernur Jakarta ini gaya kampanye desa Anies ini merupakan gaya kampanye yang berkualitas karena ini di dalamnya terjadi pertukaran informasi dan adu gagasan dengan masyarakat secara langsung. Bahkan jadi saya menghormati kebebasan hati mereka paslon lain untuk ikut dalam rute yang kami tempuh. Bahkan ya sebagai informasi Cawapres nomor 3 Mahfud MD mulai mengikuti gaya kampanye desa Anies dengan nama program Tabrak Profesor ya. Selain itu, Cawapres nomor 2 Gibran Raka Buming Raka juga memiliki program kampanye serupa dengan nama Gibran Mendengar ya, Gibran Mendengar. Untuk gaya kampanye lewat di TikTok diikuti oleh Capres ya Ganjar Pranowo, begitu juga dengan Cawapresnya Mahfud MD. Sementara itu, Capres nomor 2 Prabowo Subianto juga baru-baru ini menjajal fitur live di TikTok sebagai kampanye yang baru katanya begitu kan. Artinya apa? Artinya selama ini yang saya lihat begitu gaya-gaya mereka sudah diikuti begitu kan dari capres-capres yang lain begitu kan. Artinya ya karena masyarakat Indonesia kan sudah cerdas begitu kan melihat ya ngapain kita masuk gorong-gorong ya, pencitraan ya, mandi air dan sebagainya ngapain begitu kan. Sudah tidak laku, sudah bosan hal-hal seperti itu begitu. Mending gaya seperti Anies Baswedan itu aja begitu kan. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan. Ya tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.